Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil analisis kita dari perusahaan perbankan CMB Niaga dengan beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Toprizullah. Saya Siti Nurhaliza. Saya Nur Maulida Meliana Sanusi. Oke, kami di sini selaku manajer keuangan ingin menyampaikan ringkasan kinerja keuangan perusahaan untuk periode 2022 sampai 2024 yang 2024 fokus paparan hari ini adalah perkembangan posisi keuangan melalui neraca kinerja laba rugi serta implikasinya terhadap struktur permodalan dan kesehatan keuangan perusahaan. Oke, untuk di posisi pertama itu kita bisa dilihat dari sisi aset lancar, kas dan setara kas serta piutang usaha menunjukkan tren yang relatif stabil dengan rata-rata peningkatan moderat selama 2022 hingga 2024 yang mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk yang selanjutnya bisa dilihat dari total current asset secara rata-rata juga meningkat, menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menumbuhkan aset yang langsung mendukung kegiatan operasional meskipun pertumbuhannya tidak terlalu agresif sehingga masih dalam batas yang sehat. Selanjutnya, untuk aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, nilai aset tetap dan nilai aset lain-lain relatif meningkat dari tahun ke tahun yang mengindikasikan adanya investasi pada aset produktif maupun aset pendukung jangka panjang. Secara keseluruhan, total aset perusahaan pada periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tren kenaikan sehingga dari perspektif manajemen keuangan, kapasitas ekonomi dan skala usaha, perusahaan terus berkembang. Kewajiban dan struktur modal dari sisi kewajiban hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang mengalami perubahan namun berada pada tingkat yang masih sejalan dengan peningkatan aset. Hingga struktur pendanaan antara hutang dan ekuitas tetap terjaga, total liabilitas menunjukkan adanya pemanfaatan sumber dana eksternal untuk mendukung ekspansi tetapi belum mengarah pada leverage yang berlebihan sehingga risiko solvabilitas masih dapat dikendalikan. Pada sisi ekuitas, modal saham dasar dan modal di store relatif stabil, sementara laba ditahan cenderung meningkat seiring perolehan laba setiap tahun. Kenaikan laba ditahan ini memperkuat total ekuitas yang berarti perusahaan tidak hanya bergantung pada pendanaan hutang, tetapi juga memperkuat modal internal melalui akumulasi laba. Kinerja laba rugi masuk ke laporan laba rugi penjualan dan pendapatan usaha selama 2022 hingga 2024 secara rata-rata menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun terdapat fluktuasi di masing-masing tahun. Beban pokok dan beban usaha tetap dikelola sehingga laba operasi dan laba bersih masih menunjukkan tren peningkatan rata-rata yang menandakan efisiensi operasional yang cukup baik. Setelah memperhitungkan beban bunga, pajak, dan pos-pos lainnya, laba bersih setelah pajak tetap menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang positif, menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan bersih yang berkelanjutan. Pertumbuhan laba bersih ini sekaligus menjadi dasar penguatan ekuitas melalui laba ditahan serta membuka ruang bagi perusahaan untuk membagi dividen maupun melakukan reinvestasi.
Dari sudut pandang manajemen keuangan, kombinasi antara pertumbuhan total aset, peningkatan ekuitas, serta laba bersih yang terus bertambah menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi keuangan yang relatif sehat selama periode 2022 hingga 2024. Struktur pendanaan yang seimbang antar hutang dan modal sendiri ditambah likuiditas yang terjaga melalui kas dan aset lancar memberikan ruang bagi perusahaan untuk melanjutkan ekspansi sekaligus mengelola risiko keuangan secara hati-hati. Sebagai rekomendasi ke depan, perusahaan perlu terus mengoptimalkan pemanfaatan aset agar rasio profitabilitas komposisi hutang agar tetap dalam batas yang aman terhadap kemampuan menghasilkan laba. Demikian paparan dari data-data yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh saudari Siti Nurhaliza. ARK 16 aset keuangan merupakan komponen utama dalam laporan posisi keuangan perusahaan perbankan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola data serta menghasilkan pendapatan. Berdasarkan ARK 16, aset keuangan PT CMB Niaga Tbk terdiri dari kas dan setara kas, penempatan pada bank lain, kredit yang diberikan, serta surat berharga. Aset keuangan ini dicatat dan diukur sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku sehingga mencerminkan nilai yang wajar dan andal. Sebagai manajer keuangan, dapat disimpulkan bahwa struktur aset keuangan perusahaan telah dikelola secara efektif meskipun tetap diperlukan penguatan manajemen risiko dan peningkatan kualitas kredit agar kinerja aset keuangan tetap optimal dan berkelanjutan. ARK 12 instrumen keuangan mencakup seluruh kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya. Berdasarkan ARK 12, instrumen keuangan PT CMB Niaga Tbk meliputi aset keuangan seperti kas giro pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, kredit yang diberikan, serta surat berharga. Serta liabilitas keuangan berupa simpanan nasabah, pinjaman yang diterima, dan liabilitas lainnya. Dari sudut pandang manajerial, struktur instrumen keuangan perusahaan mencerminkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana pihak ketiga, yang merupakan karakteristik umum industri perbankan. Oleh karena itu, pengelolaan instrumen keuangan harus disertai dengan pengendalian risiko likuiditas dan risiko pasar agar stabilitas keuangan perusahaan tetap terjaga. Yang terakhir, ARK 13, pengukuran nilai wajar. Nilai wajar menggambarkan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset untuk harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Berdasarkan ARK 13, PT CMB Niaga melakukan pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan dengan menggunakan hierarki nilai wajar yaitu level 1, level 2, level 3 sesuai dengan ketersediaan input pasar yang dapat diobservasi. Sebagai manajer keuangan, penerapan ARK 13 menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Hal ini memberikan keyakinan bahwa manajemen dan pemangku kepentingan bahwa nilai aset dan liabilitas yang disajikan telah mencerminkan kondisi ekonomi yang wajar. Kesimpulan ARK 16, 12, dan 13 secara keseluruhan menunjukkan bahwa PT CMB Niaga Tbk telah mengelola aset keuangan secara efektif dan produktif, menerapkan pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan sesuai standar akuntansi, menyajikan nilai aset dan liabilitas secara wajar, transparansi, dan andal. Kondisi ini menunjukkan pengambilan keputusan manajerial yang tepat serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Saya akan memaparkan tentang hasil dari analisis PT CMB Niaga. Yang pertama ada rasio likuiditas atau current ratio, misal sekitar 1,17. Angka 1,17 artinya setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh Rp1,17 aset. Selanjutnya ada aset tes atau quick ratio sekitar 1,17. Angka ini mirip dengan current ratio tapi tanpa persediaan 1,17, berarti tanpa mengandalkan aset yang kurang liquid. Bank masih mempunyai Rp1,17 aset cepat cair untuk membayar Rp1 hutang lancar.
Selanjutnya ada cash ratio, misal rata-rata 3,50. Angka 3,50 berarti hak kas dan setara kas sebesar 3,5 kali utang lancar. Makin besar angka ini, semakin besar buffer kas. Selanjutnya ada working capital to total asset atau misal sekitar 3-5%. Angka ini menunjukkan persentase modal bersih aset dikurang utang lancar terhadap total aset. Selanjutnya ada rasio solvabilitas atau debt to equity ratio, misal 6-7 kali. Angka 6,7 ini misalnya berarti total utang sekitar 6,7 kali ekuitas. Yang selanjutnya ada debt to asset ratio atau DAR mendekati 1,00. Angka 1,00 berarti hampir seluruh aset dibiayai oleh kewajiban atau utang. Yang selanjutnya ada long term debt to total asset atau angka kecil, misal 0,15 atau sampai dengan 0,16 menunjukkan beberapa persen total aset yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. 0,15 berarti 15%. Yang selanjutnya ada time interest earned atau T, misal 0,20 sampai 0,25 menggambarkan kemampuan laba operasi menutup beban bunga. 0,20 berarti laba operasional hanya 0,2 kali beban bunga. Yang selanjutnya ada rasio aktivitas total aset turnover, angka kecil 0,04 sampai 0,05. Contoh 0,04, setiap Rp1 aset hanya menghasilkan 0,04 rupiah pendapatan dalam setahun. Yang selanjutnya ada receivable atau loan turnover, yaitu sekitar 1,2 kali. Misal 1,2 kali berarti piutang atau kredit berputar 1,21 kali dalam setahun. Yang selanjutnya ada average collection period atau ribuan hari di tabel. Angka yang dapat besar ribuan hari akibat satuan atau acara input. Secara konsep makin besar penagihan, makin lama dana tertahan pada debitur. Yang selanjutnya ada inventory turnover atau average day inventory atau untuk bank biasanya 0 atau tidak relevan. Angka 0,06 bisa menunjukkan perputaran persediaan, tapi untuk bank komponennya ini kecil sehingga rasio aktivitas lebih fokus ke kredit dan aset produktif. Yang selanjutnya ada rasio profitabilitas gross profit margin GPM, misal 0,17 atau 17%, artinya dari setiap Rp1 pendapatan 0,017 rupiah menjadi laba kotor setelah beban pokok. Yang selanjutnya ada net profit margin atau NPM sekitar 0,64 sampai dengan 0,66 atau 64 sampai dengan 66%. NPM 0,64 berarti 64% dari pendapatan bersih menjadi laba setelah turun seluruh beban termasuk pajak. Yang selanjutnya ada return on asset ROA, misal 0,02 atau 2%. ROA 0,2 artinya setiap Rp1 aset menghasilkan 0,02 rupiah di laba bersih. Yang selanjutnya ada return on equity, yaitu ROE, misal 0,013 atau 3%, berarti pemegang saham memperoleh 3% laba dari terhadap modal yang mereka tanamkan. Yang selanjutnya ada earning per share atau EPS, misal 166 sampai 4,22. Angka ini menunjukkan laba bersih per lembar saham, misal EPS 4,22 berarti tiap lembar saham menghasilkan laba 4,22 dalam satuan rupiah atau ribuan sesuai data. Yang selanjutnya ada rasio pasar, yaitu price earning ratio, yaitu misal 10 sampai 400 per 10 berarti harga saham 10 kali laba per lembar, sedangkan 400 berarti pasar menghargai sangat tinggi, bisa karena harga naik atau laba mengecil. Yang selanjutnya itu ada dividend yield, misal 6 sampai 7%. Angka 6 sampai 7% berarti investor menerima dividen tahunan secara 6,7%. Yang selanjutnya ada dividen payout rasio, misal 2.700 sampai 2.900%. Secara konsep ini, angka ini adalah persentase laba yang dibayarkan sebagai dividen normal kecil 100%. Yang selanjutnya ada price to book value, misal 0,13. Price to book value itu 0,13 berarti harga saham hanya 0,13 kali dari nilai berbuku per saham. Selanjutnya kami punya kesimpulan. Jadi
Untuk kesimpulannya, itu PT Bank CMB Niaga menunjukkan kinerja keuangan yang stabil, sehat, dan berkelanjutan. Perusahaan memiliki kemampuan likuiditas yang baik, struktur modal yang aman, efisiensi operasional yang cukup, serta prospek investasi yang cukup menarik. Dengan pengelolaan keuangan yang konsisten, perusahaan berpotensi terus tumbuh memberikan nilai tambah bagi investor di masa mendatang. Mungkin pemaparan hasil analisa dari kami bertiga cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.